Jadi pemirsa di rumah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Bapak Anas Som ini. Langsung saja kita simak berikut kelanjutannya. Tafadhol. Murid yang lain siapa? Murid yang lain juga ada yang luar biasa lagi. Siapa? Mereka yang kemudian nyantri di Pondok Pesantren Darat di Semarang itu. Yang kedua perlu saya sebut adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya kira masyarakat akan sangat mengenal siapa beliau. Beliau ini adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Organisasi justru yang lebih dulu didirikan di Indonesia. Karena kalau tadi NU itu berdiri tahun 1926, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Jadi dua tokoh besar yang akhirnya kemudian menjadi pendiri organisasi besar di Indonesia itu ternyata pernah ngaji, ya, berguru kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Siapa lagi tokoh yang lain? Tokoh yang lain, para pemirsa, ternyata itu adalah tokoh-tokoh yang kalau kita cermati sekarang itu adalah tokoh-tokoh pesantren yang luar biasa hebat sekarang ini. Misalnya siapa? Misalnya Kiai Haji Mahfud dari Pondok Pesantren Termas. Itu juga pernah nyantri di Semarang. Kemudian juga ada saudara beliau, Kiai Haji Dahlan. Ya, ini berbeda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ini adalah Kiai Haji R. Dahlan. Ini juga dari Termas. Lah itu juga ada yang lahir dari pendidikan pesantren santri Kiai Haji Soleh Darat. Nah, mungkin karena kehebatannya itu, ya, Kiai Dahlan dari Termas ini akhirnya kemudian dijadikan menantu, ya, jadi menantu Kiai Soleh Darat di Semarang. Ya, jadi dari Kiai Soleh ini lahir banyak sekali kiai-kiai. Ada lagi, mungkin saya kira para pemirsa juga mengenal Pondok Pesantren Al-Munawir di Jogja. Pondok pesantren yang ya, sudah sangat tua dan melahirkan banyak sekali kiai. Kiai kita yang sekarang kita kenal, misalnya Gus Mus, itu juga antara lain alumni dari Pondok Pesantren Al-Munawir dan santri dari Kiai Munawir. Nah, Kiai Munawir ini adalah santri dari Kiai Soleh Darat. Wah, dari santri Kiai Munawir ini banyak sekali, ya, alumni-alumni pesantren sana yang kemudian pada penghafal Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini adalah orang-orang yang lahir dari pesantren. Jadi para pemirsa, para kiai-kiai ini banyak sekali yang dilahirkan dari pondok pesantren. Para kiai, ya, yang lahir di pesantren itu ternyata tidak hanya kemudian nanti mereka-mereka ini juga mengembangkan pesantren, tetapi ada beberapa yang kemudian menjadi pegawai keraton, ada yang menjadi pegawai pemerintah kolonial khusus menangani yang bagian keislaman dan sebagainya. Sehingga ini menjadi kekuatan yang penting lahirnya tokoh-tokoh dari pondok pesantren yang kita kenal. Para pemirsa, jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan ini, mari, ya, kita, generasi kita tidak perlu khawatir kalau kemudian harus menjadi santri di pondok-pondok pesantren. Karena pondok pesantren tadi sudah saya ceritakan melahirkan tokoh-tokoh yang hebat, bahkan sekarang salah satu wakil presiden kita itu juga seorang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak melahirkan tokoh-tokoh yang hebat di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu dia adik-adik pemirsa di rumah penjelasan tentang tokoh-tokoh besar yang lahir di pesantren di Nusantara ini. Sudah semakin paham ya insya Allah. Nah, kalau adik-adik memperhatikan dari awal tadi, pastinya nanti akan bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan sekarang ini. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Siapakah nama ulama di Jawa yang produktif menuliskan karya? A. Kiai Haji Muhammad Amin, B. Kiai Haji Soleh Darat, atau C. Kiai Haji Sya'ban bin Hasan. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah nama kitab karya Kiai Haji Soleh Darat yang menjelaskan masalah akidah tauhid? A. Kitab Sabil al-Abid ala Jaharah at-Tauhid, B. Kitab Lataif At-Taharah wa Asraril As-Salah, atau C. Kitab Tafsir Faidur Rahman. Nah, kalau adik-adik pemirsa di rumah sudah tahu, langsung ayo tulis jawabannya di kolom komentar dari postingan banner tema hari ini yang diunggah di Instagram @metrotv. Kita tunggu jawaban adik-adik semua hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini. Dan kita akan mengumumkan jawabannya pada episode berikutnya. 2 orang pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Nah, saatnya bagi adik-adik yang sudah berpartisipasi di episode sebelumnya, saya akan membacakan jawaban yang benar dan juga nama-nama pemenangnya sekarang juga. Ini dia jawaban yang benar. Dan adik-adik pemirsa, inilah nama-nama pemenangnya yang beruntung. Selamat ya untuk adik-adik di rumah yang menjawab dengan benar, dan bagi yang belum terpilih menjadi pemenang, jangan berkecil hati karena masih ada kuis-kuis di episode Syiar Madrasah Ramadan selanjutnya. Nah, untuk jawaban hari ini, adik-adik bisa mendapatkan esok hari di episode selanjutnya. Nah, adik-adik pemirsa di rumah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui materi hari ini kita menjadi tahu bahwa ternyata banyak sekali karya-karya dari tokoh-tokoh besar yang lahir di pesantren pada awal abad ke-20 yang kini menjadi corak dasar dari rumusan-rumusan dasar organisasi Muslim di tanah air ini. Seperti konsep tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Azwaja yang dijelaskan dalam kitab Sabil al-Abid ala Jaharah at-Tauhid dari Kiai Haji Soleh Darat tadi. Baik, adik-adik di rumah dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bermaslahat untuk kita semua, menambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar semakin semangat dalam belajar dan beribadah di bulan suci Ramadan. Dan kita akan bertemu lagi di program Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16:05 waktu Indonesia Barat, hanya di Metro TV. Allahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.